IQ Coder, tempat belajar untuk menjadi seorang website developer. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana membuat yang namanya image overlay. Maksudnya gini, saat mouse berada di atas sebuah gambar, maka akan muncul tulisan atau icon atau semacamnya. Seperti contoh ini ya. Seperti ini. Ini yang saya maksudkan ya. Ya, saat ini kita akan belajar membuat seperti ini. Oke. Pada tutorial kita yang sebelumnya kita sudah belajar bagaimana membuat yang namanya galeri foto ya. Nah, kalau teman-teman yang mungkin belum mengikuti tutorial sebelumnya, mungkin sebaiknya menonton video HTML Image CSS Part 2, karena tutorial kali ini kita hanya akan melanjutkan bagaimana membuat galeri, dan dalam galeri itu kita akan membuat yang namanya image overlay. Oke. Sebelumnya buatlah sebuah folder baru. Ya, di sini saya sudah membuat sebuah folder. Dan dalam folder saya juga sudah saya mempersiapkan 4 buah gambar ya. Jadi gambar-gambar ini akan saya pakai. Oke, kita langsung saja. Kita membuka Visual Studio Code. Seperti biasa, klik kanan pada foldernya dan Open with Code. Oke, yang pertama yang akan kita buat adalah overlay text. Maksudnya seperti ini ya. Yang overlay text itu gini, saat mouse berada di atas sebuah gambar, ini muncul teksnya, tapi ini belum ada animasi yang lain ya. Kita baru menampilkan teks di atasnya. Oke, kita langsung saja. Kita akan membuat sebuah file baru. Saya kasih nama image overlay .html. Oke, seperti biasa kita akan membuat dokumen baru. Karena ini tutorialnya agak panjang, jadi saya akan memisahkan antara file HTML dan file CSS-nya. Jadi di sini saya langsung membuat link ya untuk file CSS-nya. File CSS-nya kita memang belum buat, kita akan membuatnya belakangan. Tapi di sini saya akan membuat linknya terlebih dahulu. Link. Nama filenya saya akan kasih nama overlay.css. Type text. Type text garing CSS. Oke, kita akan membuat file CSS kita yang namanya seperti ini. Ini tentunya terserah mau namanya apa, itu silakan saja. Yang penting saat membuat linknya untuk menghubungkannya harus sama. Ya, kalau nggak sama dia tidak akan ada efeknya. Oke, selanjutnya adalah kita membuat body.
div class main. Jadi semua filenya kita akan kita letakkan di dalam kelas main ini ya. Oke. Oke, kita langsung di sini saya akan buat H2 overlay text. Kemudian tempatkan mouse di atasnya untuk melihat efeknya. Selanjutnya adalah kita harus membuat yang namanya row. Div class row. Kemudian di dalam div class row kita akan meletakkan kita membuat dulu yang namanya kolom, karena kita mau supaya itu seperti tutorial kita sebelumnya, yaitu kita membuat 4 kolom. Dan di sini saya akan membuat div class kolom. Oke, nah di dalam kolom ini kita akan menempatkan file-file kita, file gambarnya ya. Oke, karena di sini kita membutuhkan 4 kolom, jadi ini saya copy saja, saya copy paste saja biar cepat. Anggaplah yang di atas ini adalah kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga, ini kolom keempat. Oke, untuk sementara kita simpan dulu, save ini dulu. Kita membuat file CSS kita terlebih dahulu ya. Seperti biasa, membuat new file, dan saya kasih nama overlay .css. Ya, tentunya overlay .css ini sesuai dengan nama file kita di sini ya, file yang sudah kita buat di sini. Kalau kita ganti overlay CSS ini dengan nama lain, ya tentunya ini kita harus mengganti yang di sini juga ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan membuat file CSS kita. Yang pertama adalah kita membuat yang namanya char set UTF-8. Kemudian kita membuat box sizing, border box, kemudian body, saya mau background colornya background color F1
Oke. Kemudian saya mau padding, saya maunya 20 pixel. Kemudian font family, Arial aja. Kemudian kita membuat yang namanya main max width saya kasih 1000 pixel. Kemudian margin saya kasih auto. Kemudian H1 saya maunya font size-nya saya mau 50 pixel. Kemudian kita harus kasih dia word break, terus kasih dia break all. Kemudian kita membuat yang namanya row. Untuk barisnya itu marginnya kita kasih margin kita kasih 8 pixel. Terus min 16 pixel ya. Oke, selanjutnya adalah kita harus membuat padding atau jarak antara kolom itu agar jaraknya itu sama. Saya taruh di sini, saya kasih komennya adalah membuat jarak antar kolom itu sama, dan code-nya adalah kita buat kolom ya, kolom kita buat float left, kemudian besarnya kolom itu 25%, width 25%. Kenapa harus 25%? Karena seperti tadi saya jelaskan bahwa kita akan membuat 4 kolom dalam satu baris. Jadi dalam satu baris itu luasnya itu adalah 100%. Jadi kalau misalnya 4 kolom berarti ya kita harus bagi 4. Jadinya 25% ya per kolomnya ya. Oke, selanjutnya adalah kita membuat row after content ini kita kasih kosong aja. Kemudian display table, terus clear both. Oke, selanjutnya adalah kita membuat
kontennya, untuk isinya. Jadi di sini saya kasih komennya membuat isi konten. Jadi .content saya mau background colornya itu putih, background color white, terus paddingnya adalah 10 pixel. Oke, ini untuk membuat galeri. Jadi pertama kita buat dulu galerinya ya. Tapi ini dia belum responsif. Sekarang kita menambahkan query yang disebut dengan media query untuk membuat dia responsif sehingga dapat diakses di berbagai device ya. Sekarang saya komen di sini membuat jadi responsif. Media screen and max, media screen and max width max width 900 pixel. Harusnya ini tidak di sini, media screen and media screen max width 900 pixel. Baru di sini media screen and max width 900 pixel. Kolomnya jadi 50%. Dot kolom width-nya ini maksudnya bahwa kalau screen atau device yang dipakai itu lebarnya itu adalah 900 pixel, maka kolom dari isi konten websitenya kita itu hanya 2 kolom saja, artinya 50%. Karena di atas tadi kan kolomnya ini adalah 25 ya. Oke, selanjutnya adalah ini bukan. Oke, terus selanjutnya kalau media screen ini kita copy saja, ini kita ganti dengan 600. Jika 600 pixel, maka kolom width-nya itu adalah 100%.
Oke, sekarang coba kita ini sepertinya sudah selesai untuk stylenya. Sekarang coba kita lanjutkan di bagian bodinya ya. Oke, untuk bagian bodinya kita akan menambahkan code-nya. Jadi ini div class content, terus image container, terus di dalam sini kita meletakkan image-nya kita ya. Image search avatar avatar 1.jpg. Ini terus alternatif teksnya mungkin saya taruh ya avatar 1. Terus kita maunya dia width-nya ini 100% ya. Style width 100%. Style width 100%. Kemudian ini div class overlay, kemudian di sini kita tambahkan div class text ya, div class text. Misalnya saya kasih nama overlay text 1 misalnya ya. Terus pada bagian ini saya tambahkan H3, saya kasih overlay teks 1 misalnya, atau mungkin saya kasih ini judul 1 misalnya ya. Ini tentunya terserah ya. Biar di tengah kita kasih H3 text line center. Terus ini saya kasih judulnya judul 1. Terus ini saya kasih paragraf. Style text line center. Terus di sini lorem.
biar nggak terlalu panjang kita ya saya cut aja di sini ya. Oke, kita akan mencoba merefresh. Coba kita save dan coba kita jalankan. Seperti apa? Nah, ini ternyata ini belum ke tengah ya. Kenapa dia belum muncul efeknya? Karena kita belum menambahkan stylenya, style untuk overlaynya ya. Sekarang kita tambahkan style. Ini mungkin terlalu panjang, jadi saya ya mungkin segini aja ya. Oke, biar tidak terlalu panjang. Coba saya refresh. Oke, sudah tidak terlalu panjang ya. Sekarang overlay teksnya biar ke tengah. Div style. Text line center. Oke. Sekarang coba saya lihat dulu. Udah bagus. Hilang ya. Oh, ini sepertinya nggak bisa. Coba refresh. Oke, sekarang kita tambahkan stylenya ya, style untuk overlaynya. Sekarang kita ke overlay CSS. Sekarang kita buat image containernya ya. Image container, image container, position relative, terus width-nya kita maunya biar 100% ya. Kemudian overlay, position absolute, position absolute, top, bottom, top, bottom, left juga nol. Top, bottom, left sama right. Kemudian height-nya 100, width-nya juga 100. Height 100%. Kemudian width juga 100%. Kemudian opacity juga 0. Kemudian transisinya kita kasih titik 5
ms terus is. Kemudian background color kita maunya agak biru gitu ya, 008 CBA 008 C oke, 08 CBA. Sekarang kita buat image container ya. Dot image container dua hover overlay opacity-nya kita kasih 1 aja. Kemudian pada teks kita mau color, kita maunya saat muncul itu white, font size 20 pixel, kemudian posisinya position absolute, kemudian top kita kasih 50%, left juga begitu 50%, kemudian WebKit transform translate min minus 50%, koma minus 50% juga. Kemudian untuk MS transform translate minus 50 juga, min 50%, koma minus 50%. Kemudian transform translate 50% juga, minus 50%, koma minus 50%.
kemudian text align center. Oke, sepertinya sudah. Oke, coba kita refresh untuk lihat hasilnya. Oke, udah berhasil. Oke, seperti ini sudah berhasil. Maka mari kita menambahkan gambar yang lain. Kita kembali ke sini. Ya, kita tinggal copy saja. Penting jangan salah copy yang ini. Ya, kita copy dari sini. Ya, kita paste di sini. Kemudian kita paste di sini. Kemudian kita paste di sini. Sekarang tinggal kita ganti gambarnya, nama gambarnya ya. Oke, ini avatar 2. Ini flat text 2. Terus ini avatar 3. Avatar 3. Ini flat text 3. Terus yang kolom keempat avatar 4 dan flat text 4. Oke, coba sekarang di refresh. Ya, oke, ternyata sudah berhasil ya. Oke, kita sudah membuat yang namanya overlay text. Sekarang selanjutnya adalah kita akan membuat yang seperti ini. Option error. Seperti ini. Google Chrome saya lagi bermasalah, jadi dia agak lambat ini loadingnya nih. Oke, kita lanjut saja. Oke, nah karena kita sudah membuat yang ini, teks ini kita sudah berhasil membuatnya. Oke, kita lanjut saja. Sekarang kita akan membuat yang namanya tadi kan kita sudah buat yang row pertama ya, baris pertama. Sekarang kita akan membuat baris yang kedua untuk menampilkan yang seperti ini, yang overlay box. Jadi saat mouse berada di atasnya, dia akan muncul box seperti ini di tengahnya ya. Oke, karena kita sudah membuat dasarnya di sini, jadi sekarang kita tinggal copy paste aja di sini ya. Oke, kita copy ya, kita copy sampai di sini ya. Kita copy di sini. Nah, agar dia ada garisnya, kita membuat yang namanya HR. Oke, agar ada barisnya ya. Sekarang kita paste di sini. Coba kita refresh biar lihat dia muncul nggak. Oke, ini sudah muncul yang baris kedua ya. Sekarang tinggal kita menambahkan stylenya. Karena kita sudah membuat style dasarnya, jadi sekarang kita tinggal menambahkan style untuk menambahkan efek yang berbeda ya. Oke, kita langsung saja kita buka overlay CSS-nya. Oke, ini CSS untuk, saya buat saja komen di sini. CSS untuk text box.
Kita buat ini middle, transitionnya adalah 5S, kemudian opacity-nya adalah 0, kemudian position absolute, kemudian top 50%, terus left juga kita kasih 50. Kemudian transform, translate, minus 50 juga. Minus 50%, minus 50%. Ini sama untuk MS nya, jadi kita copy saja, ini kita ganti dengan MS transform. Ya, MS transform 50, kemudian teks lainnya kita kasih center aja. Oke, sekarang kelas yang berikutnya adalah image container hover, terus dot middle, opacity-nya adalah 1, opacity-nya 1. Kemudian text box-nya text box background color saya maunya (04) AA terus 6D. Text boxnya, kemudian bentuk warna hurufnya itu adalah white, color white. Font size nya saya kasih font size, saya maunya 16 pixel, paddingnya 16 dan 32, 16 pixel 32 pixel. Oke, stylenya sudah selesai.
Sekarang kita harus menambahkan coba kita refresh dulu, kita lihat seperti apa ya. Karena ini dia masih membawa style yang sebelumnya, yaitu kita sekarang merubah di bagian bodinya. Oke, pada bagian bodinya kita harus menyesuaikan ini dengan CSS yang sudah kita buat ya. Jadi ini tadi kelasnya itu, ini kita kasih middle tadi, terus yang ini text box kalau nggak salah ya. Oke, coba ini saya hilangkan ini dulu. Ini saya kasih komen biar hilang dulu. Oke, coba kita save untuk kita lihat hasilnya dulu seperti apa. Nah, ini sebenarnya udah muncul ya. Oke, sekarang kita kopikan semuanya ke kolom-kolomnya kita ya. Ini kita copy saja. Ctrl V, ini juga Ctrl V, ini juga Ctrl V. Ini kita hilangkan. Sekarang ini kita tinggal ganti gambarnya ya, gambar 2. Sini mungkin overlay text 2. Yang ini judul 2. Terus kalau yang ini 3. Dua titik JPEG. Terus kalau yang ini 3 JPG. Kalau yang ini 4. Ini text box 4. Ini judulnya judul 4. Sorry, ini judul 4, judul 3, text box 3, satu. Oke, sepertinya udah. Coba kita refresh. Oke, ini sudah muncul. Berarti kita sudah berhasil membuat 2 efek ya. Oke, sekarang selanjutnya adalah kita membuat seperti ini. Oke, jadi slide-nya dari bawah ke atas. Oke, kita langsung saja. Jadi kita akan tetap kita tinggal menambahkan style di filenya kita. Ini saya kasih komennya adalah style untuk slide bawah ke atas. Langsung saja
overlay bottom, position absolute. Kemudian bottom 0. Kemudian left 0, right juga 0, background color saya maunya yang ini aja, 8 CBA. Kemudian overflow hidden width 100%. Kemudian height 0, kemudian transisinya 5S is sekarang kita membuat image container. Image container hover overlay bottom, height 100%. Oke, sepertinya stylenya sudah selesai. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bodinya. Kita akan kopikan ini, kita copy dari sini aja. Oke, pada bagian body ini kita merubah untuk bagian kelas ini adalah kelas overlay bottom. Kemudian ini teks aja.
Oke, sepertinya sudah bisa. Oke, coba kita refresh biar lihat hasilnya ya. Oke, ya, ini sudah berhasil ya. Sekarang kita tinggal memperbanyak saja ya, kita tinggal copy paste aja. Oops, Ctrl Z. Copy, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Oke, ini 2.jpg, terus ini 3, kemudian yang ini 4. Ini flat text 4 ya, judul 4, ini judul 3, teks 3 ya, ini tentunya sesuai kebutuhan ya. Ini 2, ini 2. Oke, coba kita refresh. Ops, ini kok ada 2 garis, berarti ada garis yang lebih di sini ya. Oke, kita hapus satunya dulu. Oke, lambat sekali ya. Oke, sekarang selanjutnya adalah kita membuat, kalau yang tadi bawah ke atas, sekarang kita buat atas ke bawah. Kita ke stylenya dulu. Nah, kita tinggal copy yang ini saja. Ini kita copy, terus kita paste di sini, slide dari atas ke bawah. Ini overlay, top, sepertinya ini top ya. Terus ini top, terus ini top. Sepertinya ini sudah sebenarnya. Ini bottom. Sekarang coba kita membuat yang di bodinya. Sekarang kita copy yang ini ya, sampai ke sini. Atas ke bawah. Oke, ini kita tutup dulu di sini. Div, oops, div, oke. Ya, terus yang ini overlay, ini top. Sepertinya sudah, karena tidak banyak yang kita rubah. Coba kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah. Ini atas bawah ke atas, ini bawah atas ke bawah. Oke, tinggal kita perbanyak saja. Kita copy dari sini.
Ini kita butuh garis di sini ya, HR. Sekarang kita tinggal merubah nama gambarnya. Ini 2 terus teks 2, judul 2, kemudian ini 3 kalau yang ini 4, flat text 4, judul 4 misalnya. Oke, sekarang coba kita save. Coba kita refresh di browser. Oke, udah mantap ya. Ini sudah. Sekarang yang terakhir adalah kita akan membuat overlay. Jadi saat mouse berada di atasnya akan memunculkan icon seperti ini. Ya, seperti ini ya. Oke, pada bagian body kita akan membuat baris yang baru. Ya, kita tinggal copy ini saja. Terus kita paste di sini. Ya. Oke, seperti ini. Dan ini penutup row-nya ya. Coba kita refresh. Lihat hasilnya seperti apa. Oke, ini masih kita harus tambahkan di sini baris. Oke, sekarang kita akan menambahkan kelasnya ya. Div kelasnya di sini overlay. Terus di sini ini saya hapus dulu. Itu dikosongin saja, kemudian kelasnya icon, terus title-nya saya kasih user portfolio misalnya. Ini terserah ya, mau kasih nama apa boleh saja. Kemudian ini ada kemudian class, saya kasih kelasnya fast user. Terus di sini. Oke, sekarang ini sebenarnya sudah selesai. Oh, ini saya harus kasih pagar di sini aja. Oke. Ini fast user. Kemudian pada sekarang coba kita tambahkan
Kita tambahkan CSS ya. Pada bagian CSS-nya. Oke, ini saya kasih komennya adalah style untuk icon. Container image, ini harusnya container dot container image hover overlay icon, opacity sama dengan 1. Oke, kemudian icon, terus iconnya, oke, kita mau warnanya putih, color white, font size 100 pixel, position absolute, oke, position absolute, topnya kita kasih 50, kemudian left juga 50, transform titik 2, translate minus 50 minus 50, minus 50%, koma minus 50%. Kemudian ini MS yang 50, kemudian yang terakhir adalah text line, text line center. Kemudian pada ikonnya .eva user hover seperti ini sudah selesai.
coba kita refresh. Kita mau lihat hasilnya seperti apa. Oke, ini belum muncul. Kenapa belum muncul? Karena kita belum memanggil filenya. Untuk memakai font icon ini ada dua cara. Yang pertama, kita bisa langsung pakai script yang kita dapat dari website resminya ya. Dan tentunya ini kita harus online. Nah, kebetulan saat ini saya sudah mendownloadnya dan saya sudah meletakkannya di folder tempat latihan kita ini. Jadi caranya adalah teman-teman harus download dulu. Linknya akan saya taruh di deskripsi video ini ya. Nah, kalau sudah di-download, sekarang teman-teman ekstrak dan meletakkan di folder tempat latihan. Nah, kebetulan saya sudah menyimpannya di sini. Di sini ya. Jadi saya tinggal copy ini karena saya folder tempat latihan saya itu di sini. Di sini ya. Jadi saya akan copy dan saya paste di sini saja. Oke, filenya lumayan 13,7 MB ya. Ini yang terbaru dari font awesome-nya ya, font awesome 5 ya. Nah, ini kan teman-teman sudah meletakkannya di sini. Sekarang kita harus memanggilnya. Kita harus memanggil font tersebut. Caranya adalah kita akan meletakkannya di headernya. Kita akan meletakkan linknya di sini. Nah, di sini kita akan meletakkan linknya ya. Karena link yang akan kita pakai itu adalah JavaScript. Jadi cara panggilnya adalah script Dever search. Nah, sekarang kita akan mencari file yang namanya font awesome all.min.js. Nah, sekarang caranya adalah karena tadi kita meletakkannya di folder yang namanya font awesome. Sekarang saya copy. Nah, saya taruh di sini font awesome. Terus nama filenya adalah svg with js. Sekarang biar saya tidak salah menulisnya, saya tinggal ke sini. Nah, file yang akan kita cari adalah ini. Jadi kita masuk ke folder ini dulu, copy saja nama foldernya. Kemudian paste di sini. Kemudian selanjutnya adalah svg.js, kemudian ini folder yang ini. Nah, sekarang dia muncul sendiri. Sekarang yang kita cari adalah font awesome all. Font awesome all.min.js. Ini dia filenya. Font awesome all.min.js. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, coba sekarang kita save untuk kita coba saya lihat hasil di bawahnya itu bodinya apa ini. Oke, FFA user ya. Oke, coba saya refresh. Kita mau lihat hasilnya apakah. Nah,
Ternyata dia sudah muncul di sini. Jadi ini adalah yang bagian ini. FA user. Sekarang coba kita perbanyak ya. Kita tinggal copy ini. Saya copy paste aja di sini. Dua, tiga. Sekarang yang ini saya maunya tab 2.jpg, kemudian sorry. Oh ya, ini avatar 1, yang ini 2, 2, terus yang ini 3, kemudian yang ini 4. Tapi saya mau agar kalau yang gambar pertama itu dia kan ikonnya icon user nih. Sekarang saya mau coba icon yang lain. Saya mau coba icon misalnya saya mau cangkir kopi misalnya ini tinggal kita taruh di sini. Kalau kopi kan kopi ya. Nah, terus kalau misalnya yang ini misalnya ini folder misalnya. Terus ini kopi, terus yang ini misalnya ini apa ya, misalnya kita coba list. Ada list enggak ya? Coba kita refresh untuk kita lihat hasilnya. Ya, ini ternyata muncul. Oke, yang ini user, yang ini list, yang ini copy, terus yang ini folder. Nah, ini mungkin ada yang bertanya, gimana kalau saya ingin pakai logo FB atau misalnya logonya YouTube misalnya. Kalau misalnya di sini ini saya taruh YouTube. Oke, kira-kira dia muncul atau tidak? Nah, ini tidak muncul YouTube. Kenapa? Karena di sini perlu saya jelaskan bahwa untuk font Awesome yang versi 5 ini dia ada beda-bedanya. Jadi kita pakainya tidak bisa asal pakai saja. Misalnya kalau yang ini fast itu untuk font Awesome solid. Kalau misalnya ini saya kalau YouTube ini itu adalah sebuah brand. Jadi yang kita pakai di sini bukan fast, tapi ini kita pakai FAB yang artinya font Awesome brand. Oke, sekarang saya coba FAB FA YouTube. Ini pasti muncul. Kan muncul. Sama juga kalau misalnya saya maunya ini Facebook misalnya, Facebook. Kalau font Awesome yang versi sebelumnya, kalau fast FA Facebook pasti dia muncul. Tapi yang versi 5 ini tidak bisa, karena Facebook ini itu merupakan sebuah brand. Sekarang coba kita refresh. Nah, ini nggak muncul dia karena cara panggilnya salah.
ini harusnya FAB yang artinya font awesome brand, tapi kita taruh font awesome solid. Jadi ya dia pasti dia nggak muncul. Ini kita sudah ganti jadi FAB. Sekarang kita coba refresh untuk lihat hasilnya. Nah kan muncul dia. Oke, semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan untuk tutorial kali ini memang cukup panjang karena kita harus membuat beberapa overlay ya. Jadi untuk saat ini saya cukupkan sampai sekian, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe sehingga teman-teman akan mendapatkan update-update terbaru jika kami mengupload video tutorial yang baru ya. Oke, sekian saja dan salam QCoder.